Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta. Saya salah satu wali murid di SD UMP di kelas 1 Hamka. Oke, Bu Reta menggunakan aplikasi Kats. Ya, dulu saya pakai aplikasi Kats. Oke, sejak kapan? Boleh diceritakan? Berarti awal mula kenal pas awal anak saya mulai masuk di kelas 1 SD UMP itu sekitar bulan Juli 2022. Oke, sebelum masuk SD UMP, tahu nggak bahwa SD UMP pakai aplikasi Kats? Enggak. Enggak ya. Terus pas masuk baru diberitahu. Tuh, pas masuk awal itu, pas awal sanahnya itu, jadi baru tahu ada aplikasi, ada aplikasi ini gitu untuk nantinya ke depan kita pembayaran gitu. Oke, kesan pertama apa? Ketika pertama kali nginstal, Bu? Susah, lama? Oh enggak, jadi Enggak. kalau karena kita udah familiar ya dengan semacam seperti ini, jadi ya mudah aja gitu, tinggal download aja dan mengikuti Tahapannya? tahapan di lembaran yang udah dibagi. Oh, ada panduannya juga? Waktu itu dapat di satu lembar kertas gitu ada nomor, saya ingat tuh ada kayak nomor untuk aktivasinya gitu. Oke, Bu Reta pakai versi Android atau di iOS? Android. Android. Oke, bisa ngecek apa aja di aplikasi Kats? Banyak yang bisa kita cek di situ, terutama tentang ini ya, sekolah anak. Amazing juga nih waktu itu kita ngeliat, wah bisa tahu tagihan apa yang padahal yang kemarin pas kita belum terima itu kita udah bayar, itu udah masuk tuh di situ. Awal yang kita udah bayar sekian itu padahal waktu itu kita belum terima, tapi di situ udah direkod dia, jadi dia udah cukup rapi ya dalam History data ya? Itu kita udah tahu berapa let's say kayak uang gedung dan segala macam di awal itu udah ada. Lalu tagihan untuk yang belum dibayar ada juga. Terus tentang uang saku anak ya, yang jelas tuh uang saku anak-anak. Wah, ini menarik. Ini nih yang karena anak pertama juga baru masuk SD UMP, terus ada aplikasi ini, kita ternyata bisa ngasih uang sakunya lewat digital kayak gini tuh kan enak banget sih kalau menurut aku tuh, jadi kita nggak repot gitu ya. Oke. Dan ternyata bisa terpantau gitu. Nah, uang sakunya itu biasanya berarti buat jajan, Bu ya? Kalau anak bisa. Anaknya menyepakati nggak jajannya berapa atau dikasih tahu nggak gitu? Kebetulan anakku tuh karena mungkin masih kecil ya, masih kelas 1 juga, dia tuh Manut ya? manut, dia tuh belum banyak protesnya sih. Jadi mungkin aku ada limitnya juga. Jadi di kartu ini tuh ada limit harian dia bisa jajan, itu aja kayaknya anakku ya. Tapi kalau anak lain aku nggak ngerti. Anakku itu kayaknya nggak ngerti tuh, aku limit berapa gitu tuh dia nggak ngerti. Oke, jadi kalau di top up misalnya ratusan ribu gitu, tetapi anaknya sebenarnya hanya bisa jajan 10.000 gitu ya? Gitu gunanya, jadi kita masih merasa kayak ya nggak terlalu los banget nanti ya gitu ya. Oke. Kita sebagai preventif orang tua juga ya. Gitu. Oke. Dari history ininya, Bu, yang menarik apa, Bu? Anak tuh jajan apa sih biasanya di kantin? Kalau jajan yang ini sih biasa-biasa aja ya, malah kadang kita tuh kadang ini nih, kadang pernah kejadian aku minta dia beli ini nih, ikat pinggang ya, sabuk. mungkin sama dasi atau sama topi waktu itu. Nah, terus tapi lupa nyeting ininya loh. Limit. Nyeting limitnya, jadi kan akhirnya Nggak kebeli. Saya kan kebeli. Kan bisa diganti, Bu? Bisa, cuman mungkin waktu itu juga akunya lupa, akhirnya baru besoknya keganti dan baru bisa kembali. Kalau anak biasa jajannya biasa aja sih. Oke. Reaksi anak, Bu, waktu tahu ternyata orang tua tuh ngerti jajannya itu gimana sih? Mereka gimana? Kebetulan kayaknya kalau anakku ini ya, dia anaknya nggak yang ini banget sih. Wah, ternyata mungkin nanti kalau udah besar nih, aku baru ngerasanya, mungkin kalau dia udah agak besar dia pasti bisa protes. Ternyata mama tahu gitu ya. Ketahuan gitu aku jajan berapa dan segala macam. Kalau sekarang karena masih umur kelas 1 ya. Masih kelas 1 juga, jadi dia masih so far masih manut-manut aja sih. Malah aku yang nanya, tadi jajan apa? Kok nggak pernah jajan? Karena mungkin itu masih kecil gitu. Malah jajannya cuma 3.000-an doang. Oh, bagus lah. Berarti limitnya naikin, Bu.
Iya, cuma nanti kelas 3, kelas 4, kelas 5 nggak tahu. Oh ya, soal keamanan Bu, soal keamanan. Ada masalah nggak? Misalnya pernah saldonya tiba-tiba hilang gitu, pernah nggak? Atau anaknya jajan berlebih gitu? Enggak sih, jadi aku sebenarnya kalau kayak gini tuh aku juga sambil melihat gitu. Jadi aplikasi ini tuh seperti apa ya sisi keamanannya. Tapi so far aku berapa bulan, setengah tahun pakai, ini dia masih fine aja sih dari sisi real, ya bukan real time yang gimana, cuman ketika aku bayar gitu dia saldo juga langsung masuk, terus tagihan juga paling nunggu sebentar lah kalau kayak tagihan yang harus dibayar itu. Kalau kayak apa SPP dan uang-uang yang bulanan itu dia langsung, tapi pengalaman beberapa yang itu dia ada kayak nunggu sebentar, beberapa detik gitu ya, atau beberapa detik gitu dia baru akhirnya lunas. kelacak lunas atau kurang berapa. Nah, kalau kurang berapa itu berarti tidak harus lunas Bu? Pernah nggak bayar yang nggak harus lunas? Ya, pernah. Oh. Nah, jadi waktu itu semi-semi ini sih nyoba juga. Maksudnya ini tuh seperti apa sih, coba aku tembakin berapa dulu gitu. Iya. Jadi aku tembakin aja yang memang nggak lunas gitu. Oke. Dan bisa ya? Iya. Kaget nggak Bu? Ya, jadi makanya juga. Iya. Kalau 100% VA kan harus lunas ya kan? Oke. 100% VA kan harus lunas. Kalau Betul. itu kita agak fleksibel ya. Fleksibel gitu. Misalkan kita lagi ada full ya bayar full, kalau pas Betul. enggak ya nanti nunggu misalkan separuh tanggal gajian belum nih. Iya, oke. Dan itu memang membantu adminnya Bu, karena adminnya kan nggak harus di WA terus ya, nggak harus saya udah bayar gitu ya. Di luar sana mungkin tidak sepaham Ibu Renta gitu ya. Ada nggak tips gitu kalau transaksi itu misalnya yang kayak tadi tuh? Iya. Jadi mungkin buat pengguna lain lah ya gitu yang baru new juga dalam pengalaman penggunaan ini, terutama misalnya ini untuk kartu cards gitu ya. Dari sisi ini ingat aja ini aplikasi yang mungkin sangat bisa memudahkan kita gitu, aktivitas kita, daripada kita harus segala macam dengan uang tunai dan segala macam. Sekarang semua udah serba cashless gitu. Jadi ada aplikasi ini untuk fokus ke memantau dan memberikan uang saku ke anak kita. Pembayaran itu udah sangat memudahkan kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi udah nggak perlu mikir itu gitu. Jadi lebih sabar, lebih teliti. Kalau misalkan ada sesuatu yang susah, kan ada support ini, support CS-nya. Itu bisa dimanfaatkan ketika bisa kita lupa PIN dan segala macam, minta dibantu seperti ini itu bisa dimanfaatkan, karena itu sebagai ini juga sarana kita untuk improve juga kan ke produk ini dan dilayani dengan baik juga kok. Sebagai ini juga ya apresiasi gitu ya untuk SDUMP, terima kasih sudah memudahkan kita ibu-ibu ini yang terutama saya working mom gitu ya. Jadi untuk pembayaran dan segala macam menyediakan aplikasi dari cards ini ya, dari PT Cash ini untuk memudahkan kita semua dalam setiap bulan nih, dan mungkin nanti sampai anak kita kelas 6. Dan terima kasih juga untuk Cards yang udah menciptakan suatu aplikasi yang mudah dan ramah lah ya, termasuknya mudah itu tuh diaplikasikan sehingga bisa memudahkan semuanya. Terima kasih, kami juga terima kasih. Salam untuk keluarga, semoga sehat-sehat selalu Ibu. Salam untuk putranya ya, di Hamka. Sukses terus buat Cards, semoga sehat selalu dan semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.